Suara Bapak kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, kedengaran, Mbak. Oke. Kedengaran, Pak. Kita melanjutkan perkuliahan kita ya. Nah, kita sudah coba untuk memberikan kuliah tambahan, tapi kan ada sesuatu hal, kemudian kita kita batal ya. Tapi nanti kita akan tetap ada perkuliahan tambahan ya. Karena ini sebagai pengganti pemberian materi Bapak yang minggu lalu ya. Nah, kan hari ini kita sudah memasuki materi tentang pengertian istilah, kemudian unsur dan jenis-jenis tindak pidana ya. Tapi kita sebelum memahami itu, maka kita selesaikan dulu tentang asas legalitas ya, atau berlakunya hukum menurut waktu dan menurut tempat ya. Nah, jadi hari ini kita ada dua materi yang insya Allah yang akan Bapak sampaikan ya. Kita kuliah sampai jam 9 saja ya. Kenapa jam 9.30 itu kebetulan ada jadwal. Ya. Ada jadwal lain. Oke ya, kita mulai bahwa inti dari maksud yang berlakunya hukum pidana menurut waktu ini adalah apa yang biasa dikenal dengan istilah asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas yang paling fundamental ya di dalam hukum pidana ya. Karena tanpa asas legalitas ini kemudian sebagaimana minggu lalu yang saya jelaskan bahwa salah satu tujuan dari hukum pidana itu menurut aliran klasik itu kan melindungi kepentingan individu dari kesewenangan penguasa ya. Nah, salah satu yang menjadi dasarnya aliran klasik itu adalah ya asas legalitas. Artinya kan supaya penguasa ini tidak sewenang-wenang. Misalkan dosen itu tidak boleh sewenang-wenang memberi sanksi, misalnya kalau negara misalnya sewenang-wenang menghukum rakyatnya kalau tidak ada aturan yang terlebih dahulu ya. Nah, makanya lalu berdasarkan asas legalitas itu akhirlah apa dengan istilah nulla pona sen legi ya. Nulla itu tiada ya. Pona itu hukuman ya. Pona itu hukuman, sen itu tanpa, legi itu aturan ya. Nah, kemudian artinya gini, tidak ada seseorang itu bisa dihukum tanpa ada aturan ya. Ya, jadi misalnya kalau Bapak ingin memberi terhadap kalian misalnya ya, karena kalian misalnya melanggar aturan, maka harus jelas dulu kalau aturan yang dilanggar ini maka sanksinya ini, kalau aturan yang dilanggar ini maka sanksinya ini. Bapak sewenang-wenang misalnya, oh karena ini tidak melaksanakan tugas meresum misalnya, lalu kemudian dia tidak boleh masuk kelas, itu tidak boleh. Lalu kan nanti aturannya di mana gitu kan ya. Nah, kecuali aturan itu sudah jelas misalnya ada di pedoman akademik ya. Ini kan sudah ada ya. Mudah-mudahan kalian yang angkatan 2021 ini nanti akan mendapatkan buku pedoman. Jadi intinya dalam seleksi yang pertama itu adalah nulla pona sen legi. Tidak ada sanksi pidana kecuali ada aturan yang terlebih dahulu. Jadi harus jelas dulu. Ya. Yang kedua adalah nulla pona sen crimen. Tidak ada pidana, ya, tidak ada sanksi kecuali kejahatan. Nah, artinya bahwa sanksi itu hanya bisa diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Ya.
Misalnya orang bisa dipidana mati kalau dia misalnya membunuh dengan berencana, ya. Orang misalnya bisa dihukum penjara kalau dia memperkosa, misalnya ya, laki-laki memperkosa perempuan. Kalau perempuan memperkosa laki-laki bisa tidak dihukum? Ada yang tahu? Ahmad Nur Aldi. Nah, Muhammad Nur Aldi. Kalau ada Muhammad Nur Aldi ada? Ada, Pak. Ada. Saya tidak. Kalau Muhammad Nur Aldi diperkosa Karlina, bisa tidak Karlina dihukum? Karlina senyum aja tuh, Dik. Nah, Dik. Tidak, Pak. Hah? Tidak. Dik. Tidak. Tidak, Pak. Kenapa? Karena hanya senyum saja, Pak. kenapa? Ya, ini ya. Nulla pona sen crimen. Tidak ada pidana tanpa ada tindak pidana. Artinya apa? Bahwa menurut hukum pidana, khususnya di pasal 285 itu, bahwa yang dihukum itu adalah apabila pemerkosaan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Bunyinya tuh gini, bunyi pasalnya itu. Barang siapa atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, ya, melakukan persetubuhan. Persetubuhan ini kan ya seperti yang dilakukan oleh orang tua kalian, ya, sehingga menghasilkan kalian, itu namanya persetubuhan. Nah, maka karena yang memaksa bersetubuh ini adalah wanita yang dipaksa, maka pelakunya adalah pasti laki-laki. Karena kalau nanti pelakunya wanita, korbannya wanita, itu tidak mungkin terjadi persetubuhan, ya. Nah, dalam hukum pidana definisi persetubuhan itu adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Nah, tidak mungkin laki-laki sama laki-laki, kan lalu definisi persetubuhan tadi itu tidak terpenuhi, ya. Nah, jadi karena tidak ada aturan yang menghukum wanita memperkosa laki-laki, maka kemudian perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang kemudian bisa dihukum. Yang ketiga adalah nullum crimen sen pona legali. Tidak ada pidana, tidak ada tindak pidana, kriminal, tidak ada kejahatan, misalnya sen pona legali. Sen ini ya tanpa, pona tadi hukuman, legal ini aturan. Jadi tanpa ada aturan pidana. Jadi nullum crimen sen pona legali. Tidak ada tindak pidana tanpa ada aturan pidana. Tidak ada kejahatan tanpa ada aturan pidana. Jadi artinya tadi itu bahwa untuk bisa mengatakan itu suatu tindak pidana yang kemudian dapat dihukum, maka dia harus ada aturan pidana. Maka lahirlah istilah nullum delictum nulla pona sen previ legi punali, yang artinya tiada delik. Nah, nullum delictum ini kan tiada delik, tiada tindak pidana. Nulla pona tiada pidana. Sen, nah sen ini tanpa previa legi punali. Previa ini didahului, ya. Legi punali ketentuan pidana dalam perundang-undangan, ya. Nah, jadi intinya seseorang itu tidak bisa dihukum. Ini ya, seseorang itu nih intinya ini ada di pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana. Sama istilahnya misalnya seseorang itu tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya seseorang itu tidak bisa dihukum kecuali sudah ada aturannya, ya. Nah, seperti tadi, nah itu tidak bisa, ya.
Misalnya dalam hal penggunaan Karnopen Zenith misalnya ya. Dulu sebelum tahun 2018 orang memakai Karnopen atau Zenith ini termasuk obat daftar G ya, obat keras. Obat daftar G itu artinya bahwa untuk kita memperoleh itu kita harus berdasarkan resep dokter. Itu obat daftar G. Apotek begitu juga mengeluarkan obat itu harus berdasarkan resep dokter. Karena nanti apotek itu diaudit. Ya. Nah, kebetulan sejak 2010 obat Zenith ya, Zenith ini nama pabriknya, nama obat itu Karnopen, ini sudah tutup gitu. Tapi tetap diproduksi oleh orang karena orang banyak yang membutuhkan ya. Nah, sebelum tahun 2018 kalau misalnya orang Karnopen atau Zenith itu tidak apa-apa, tidak bisa dihukum. Tetapi sejak ya, tapi sejak 2018, nah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2018, Karnopen itu dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. Sehingga orang yang memakai Karnopen itu sama saja dengan hukumannya sama dengan orang yang memakai ekstasi, memakai sabu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya Aldi memakai misalnya Aldi bulan Februari 2018 ya. Kemudian setelah Februari bulan Maret kemudian lahir aturan yang mengatakan bahwa yang memakai Zenith itu dihukum, dapat dipidana. Nah, lalu tidak bisa misalnya polisi menangkap Aldi yang bulan Februari kemarin memakai dengan menerapkan undang-undang ya, perundang-undangan yang lahirnya itu di bulan Maret. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, ini yang dimaksud dengan asas legalitas ini ya. Jadi tidak ya. Makanya kemudian asas legalitas itu ada tiga makna ya. Yang pertama adalah nullum crimen nolla possens legis scripta. Jadi scripta. Nah, bahwa ketentuan pidana itu tertulis ya. Makanya lalu tadi dikatakan bahwa berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang ada, perundang-undangan pidana. Nah, pertanyaannya Bapak misalnya, tindak pidana itu hanya boleh diatur di mana? Ada yang bisa menjawab? Ada dua pertanyaan nanti yang harus dijawab. Yang pertama dulu tadi, undang-undang bahwa tindak pidana itu boleh diatur di mana? Dari sekian perundang-undangan. Perundang-undangan itu ya mulai dari kalau hierarkinya itu ya susunannya itu mulai Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, Garis Miring Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu kemudian peraturan daerah. Nah, di lain-lain itu masih banyak, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ada peraturan wali kota. Nah, pertanyaannya ini bahwa tidak ada perbuatan pidana ya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa perundang-undangan tertulis. Jadi intinya bahwa asas dan menurut asas legalitas itu bahwa ketentuan perundang-undangan pidana itu harus tertulis. Artinya untuk mengatakan bahwa ini adalah jahat maka harus diatur di dalam perundang-undangan, harus tertulis. Nah, diatur di mana? Dari sekian bentuk perundang-undangan tadi yang Bapak sampaikan tadi. Ada yang bisa jawab? Nah, yang bisa jawab Bapak kasih buku nanti. Bapak kasih buku hukum pidana. Kebetulan di kelas ini belum. Kalau di kelas sebelah, kelas H itu ada kemarin. Bisa menjawab. Lalu Bapak kasih buku. Pokoknya di hari Bapak kirim bukunya. Ada yang bisa jawab? Oke, Bapak bantu. Hanya ada dua yang dimaksud dengan perundang-undangan tertulis ini. Apa? Yaitu undang-undang dan perda. Ada yang bisa menjawab lagi? Kenapa harus diatur di dalam dua perundang-undangan itu?
perkuliahan pertama pasti sudah Bapak jelaskan. Ya, pada saat kita bicara tentang pengertian hukum pidana. Kenapa? Kenapa untuk mengatakan ini adalah jahat, nah, ini kejahatan atau ini pelanggaran, itu harus diatur di dalam undang-undang dan perda. Ya, misalnya kan seperti apa kita menyebarkan, kita memposting foto, ya, atau kita memposting foto yang foto itu menghina teman kita, ya. Kita memposting kalimat-kalimat yang kalimat itu kemudian mencemarkan nama baik teman kita. Nah, itu ada di Undang-Undang ITE. Ya. Atau misalnya kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu ada di Perda Kota Banjarmasin. Lalu kita merokok di tempat kesehatan, tempat pendidikan. Nah, itu ada juga sanksinya, diatur di Perda. Ya. Nah, kenapa di Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada 37 pasal itu tidak ada. Dia mengatur tentang sanksi. Tidak ada kan kemudian diancam dengan pidana penjara, diancam dengan pidana kurungan. Nah, tidak ada. Di PP juga tidak ada. Di Perpres ya apalagi. Tapi kenapa hanya boleh diatur di undang-undang dan perda? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan, Davin. Karena dibuat dengan persetujuan rakyat. Dibuat bersama rakyat, Pak. Antara siapa dengan siapa? Antara pemerintah dengan rakyat. Oh iya, betul ya. Nah, Davin nanti WA alamatnya. Davin di Banjarmasin atau di luar Banjarmasin? Di Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin. Berarti nanti ambil aja bukunya ya, di akademik ya. Ya. Nanti Bapak titip di bagian akademik. Nah ya, jadi ya betul ya, dilakukan oleh Davin. Kenapa? Untuk mengatakan ini adalah jahat harus diatur dalam undang-undang dan perda, karena dua produk hukum ini dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Eksekutif mewakili penguasa yang diberi mandat untuk mengelola pemerintahan. Nah, legislatif itu adalah representasi dari rakyat. Artinya bahwa pada saat presiden menetapkan ini jahat, perbuatan ini adalah masuk kategori jahat, oh tunggu dulu, kata rakyat. Kami setuju atau tidak? Nah, ya, tapi bukan semua rakyat dimintai, tapi cukup perwakilan ya. Ya, nah, jadi kata DPR, oke setuju. Nah, maka selesai. Nah, begitu juga kan di Perda, ya. Kenapa orang membuang sampah di pinggir jalan sembarangan lalu kemudian harus didenda 50 juta misalnya, ya kan? 7 hari. Kenapa? Ya karena itu sudah kesepakatan dibuat oleh DPR sebagai wakil rakyat dan kepala daerah sebagai penguasa di daerah, ya. Nah, jadi itu ya, jadi itu harus tertulis ya. Nah, walaupun ada poin yang tidak tertulis, Pak, iya masih ada ya, karena kita berlaku hukum adat. Tapi intinya buat dalam masalah legalitas itu adalah aturan pidana itu harus dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu di dalam undang-undang dan perda. Yang kedua, tidak boleh retroaktif, leg previa, tidak boleh mundur. Ya sudah tadi ya, tidak boleh Aldi memakai Zenit di bulan Februari 2018, kemudian undang-undangnya baru ada di Maret 2018, lalu kemudian perbuatan Aldi di Februari dapat dihukum, ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat Aldi memakai Zenit itu, tidak ada satu undang-undang pun yang melarang, sehingga itu bukan kejahatan. Tapi pada saat kemudian di bulan Maret, ya pada saat kemudian di bulan Maret, melalui mulai tanggal 9 Maret, lalu tanggal 10 Maretnya Aldi memakai, nah maka Aldi bisa dihukum ya atas pemakaian di tanggal 10 Maret. Karena apa? Karena pada saat Aldi memakai di 10 Maret, itu sudah ada aturan pidananya, sudah ada undang-undangnya. Ya, oh, Pak, kenapa Pak? Itu kan diaturnya di Peraturan Menteri Kesehatan, Pak. Iya, tapi Peraturan Menteri Kesehatan ini ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Narkotika.
Jadi Undang-Undang Narkotika menunjuk apabila terjadi perubahan terhadap golongan narkotika, maka diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Kenapa Pak? Diatur dalam Menteri Kesehatan? Ya karena supaya lebih mudah. Kalau di melalui DPR kan nanti banyak melalui program legislasi nasional, harus ada lagi diskusi-diskusi. Tapi kan kalau sudah sepakat bahwa kemudian ini adalah bagian dari narkotika, maka sudah cukup. Ya. Nah, contoh lain misalnya, kalau ada sekarang orang ini mengaku-ngaku, saya ini bisa memegang mayat, saya ini bisa menyantet, nah itu tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau sudah rancangan KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana itu yang baru itu disahkan, maka jangan sekali-sekali kita mengaku bahwa kita ini bisa menyantet, bisa memegang mayat, karena sudah cukup itu dihukum. Ya. Nah, atau misalnya laki-laki dan perempuan yang hidup dalam satu rumah dalam waktu yang tidak sebentar, istilahnya kumpul kebo. Nah, kalau sekarang tidak dihukum karena tidak ada undang-undangnya. Tapi nanti kalau sudah rancangan KUHP disahkan, Anda akan dihukum. Nah, ini artinya bahwa asal itu aturan pidana itu tidak boleh berlaku surut. Nah, yang ketiga adalah larangan analogi. Tidak boleh menyamakan. Ya, misalnya seperti tadi. Kalau pemerkosaan, itu kan harus dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Lalu tidak boleh kita menyamakan. Sama aja, Pak. Ya kan, kalau bebinian yang memperkosa laki-laki kan sama saja itu pemerkosaan, Pak. Ya kan? Kan sama aja itu zina, Pak, itu. Nah, tapi tidak bisa, ya. Karena dibentuknya pasal pemerkosaan dulu, ya. Kenapa harus terhadap wanita saja? Karena ada kerugian yang sangat besar dan kerugian itu hanya bisa dialami oleh seorang wanita. Apa kerugiannya? Ada yang tahu nih? Wanita-wanitanya ada yang tahu? Apa? Hajidah tahu. Kenapa pemerkosaan itu hanya dihukum kalau yang menjadi korban wanita? Ya, salah satu karena ada kerugian yang itu hanya bisa dialami oleh wanita. Ya, dampaknya. Laki-laki tidak bisa. Hamil, Pak. Hamil, ya betul ya kan? Kecuali ada laki-laki hamil nanti. Ya. Nah, tapi kalau di rancangan KUHP akan datang, itu laki-laki diperkosa wanita juga dihukum. Lalu apa Pak dasarnya? Nah, bukan lagi masalah kerugian dalam bentuk hamil, tetapi itu adalah bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan semua agama. Semua agama itu melarang zina itu kan. Ya. Nah, lalu nanti kategorinya bahwa itu adalah termasuk zina. Ya. Nah, tapi kalau misalnya perempuan memperkosa laki-laki, itu ada hukuman sekarang Pak? Ada. Kalau laki-lakinya anak. Ya, laki-lakinya anak. Ya. Misalnya Hajidah memperkosa Davin yang lagi kelas 1 SMA misalnya kan. Nah itu tidak boleh. Ya. Nah, kenapa tidak boleh Pak? Karena itu akan mengganggu psikologi anak. Khawatirnya karena anak tadi itu kenyamanannya, lalunya hendak lagi. Ya. Nah, karena belum saatnya dia mengetahui hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan kita punjai bahasa Banjarnya itu ya. Ya, jadi tidak boleh. Larangan analogi tidak boleh. Ya, jadi menyamakan perbuatan bahwa ini sama aja. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu ada asas legalitas. Yang kemudian di dalam asas ini tidak usah ya, nanti aja. Lalu kita memasuki materi nanti berlakunya hukum pidana menurut tempat. Ya. Nah, berlakunya hukum pidana menurut tempat. Nah, ada 4 asas ya untuk menentukan bahwa apakah hukum pidana Indonesia ini bisa diberlakukan atau tidak. Kalau tadi kita bicara waktu. Artinya hukum pidana itu bisa berlaku sejak adanya undang-undang atau perda. Ya. Jadi tadi misalnya bahwa kalau misalnya esok disahkan rancangan KUHP,
maka KUHP itu bisa diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi, yang terjadi sejak apa? Sejak setelah KUHP tadi itu disahkan. Ya. Tapi tidak semuanya undang-undang misalnya ya, undang-undang disahkan lalunya dia berlaku pada hari itu, tidak. Ada saja undang-undang itu misalnya berlaku 2 tahun setelah disahkan, ada ya. Tapi kalau hukum pidana dia biasanya pada hari itu juga, ya. Karena kalau tidak kan nanti orang berbuat macam-macam dulu kan, ya. Nah, kalau misalnya kumpul kebo ini akan diberlakukan, larangan kumpul kebo ini akan diberlakukan 2 bulan berikutnya. Nah, lalu orang rame-rame nanti kita kumpul kebo sekarang saja, mumpung belum berlaku, ya tidak. Karena yang kita anggap perbuatan tidak baik itu adalah, yang dianggap tidak baik itu adalah perbuatannya itu, ya. Kalau bisa kita tetapkan pada saat itu. Nah, kalau menurut asas hukum pidana, berlaku hukum pidana menurut tempat, berarti ini kita melihat bahwa di mana sih suatu tindak pidana itu terjadi, lalu kemudian hukum pidana Indonesia itu bisa diberlakukan, ya. Maka ada 4 asas. Ada asas teritorial, ada asas personalia, ada asas perlindungan, dan ada asas universal. Ya. Nah, ini slide-nya ini ada di e-learning ya. Nanti silakan di-download ya. Di e-learning. Nah, asas teritorial itu diatur di pasal 2 KUHP. Apa? Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Nah, jadi pelakunya adalah, yang dimaksud dengan setiap orang ini adalah WNI atau WNA, tapi yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah Indonesia ini apa? Meliputi daratan, laut, dan udara. Nah, di pasal 3 diperluas lagi, yaitu kapal dan pesawat. Nah, yang disebut dengan kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan mengenai surat laut dan pas kapal. Jadi kapal yang berbendera Indonesia. Yang dimaksud dengan pesawat udara adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Jadi maskapainya maskapai Indonesia. Walaupun misalnya ya, tidak semua pesawat Lion Air itu sebenarnya milik Lion Air, tidak. Lion Air itu menyewa, ya. Ada yang dia hanya menyewa, dia tidak membeli. Tapi itu adalah pesawat yang maskapai Indonesia. Nah, jadi kembali lagi bahwa hukum berdasarkan pasal 2 dan pasal 3, hukum pidana itu bisa diberlakukan terhadap siapapun, ya. Siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Ya. Misalnya gini. Ya. Ada pesawat Garuda Indonesia sedang terbang di Singapura. Dia sedang ada di atas wilayah negara Singapura. Kemudian ada penumpang Brazil membunuh penumpang Cina. Nah, berarti itu kan ada 4 keterkaitan negara. Ada negara Indonesia yang memiliki maskapainya, ada negara Singapura di mana pesawat terbang itu sedang berada, ya, karena itu dimasuk udaranya Singapura. Kemudian ada negara Brazil, yaitu kewarganegaraan pelaku, ada negara Cina, yaitu kewarganegaraan korban. Nah, dalam konteks ini, hukum mana yang bisa diberlakukan? Pertanyaannya, apakah hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa. Alasannya apa? Karena masih dalam pesawat Indonesia, Pak. Ya, karena masih di dalam teritorial Indonesia, masih di wilayah Indonesia. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya Singapura bisakah? Ya bisa saja kata Singapura, karena dia terbang di atas udara kami. Kata negara Brazil, kami saja yang mengadili. Karena yang pelakunya itu adalah
keluarga negara kami. Nanti ada asasnya lagi, ya. Nah, begitu juga orang Cina. Oh, kami boleh nggak kami misalnya mengadili? Karena yang menjadi korban kan warga negara kami juga harus melakukan pelindungan. Nah, tetapi artinya bahwa Indonesia lebih berhak, ya, karena dia masuk di wilayah Indonesia. Tapi kalau Indonesia mau menyerahkan ke Singapura, bolehkah Pak? Boleh. Ya, jadi bahasa itu saling rebutan itu tidak apa-apa ya. Karena mereka menggunakan prinsip masing-masing. Tapi asas teritorial ini adalah asas yang lebih utama. Kenapa? Karena kalau kejahatan itu terjadi di teritori Indonesia, itu setidaknya memberikan gangguan, terganggunya ketertiban, menimbulkan ketidaktentraman di wilayah Indonesia. Ya, jadi beranggapan bahwa di wilayah Indonesia ini kepunyaan Indonesia. Kalau kita bilang misalnya kejadian di rumah kita, kan kita masa terganggu kan, anak kita masa terganggu, keluarga kita masa terganggu, sehingga kami dong yang lebih berhak gitu, ya. Kalau misalnya ada tindakan yang tidak baik misalnya, itu main hakim sendiri gitu kan, ya. Karena maling ini mengambil, ya, mencuri di kampung kami, maka kami hajar. Ya, nah, jadi beranggapan bahwa kami yang berhak gitu kan. Nah, tapi itu tidak boleh sebenarnya. Ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya ditanya, sebutkan wilayah Indonesia misalnya. Wilayah hukum Indonesia, maka jawabannya ada 5. Pertama adalah daratan, yang ketiga laut, yang kedua laut, yang ketiga udara, yang keempat kapal, dan kelima pesawat. Daratan jelas ya. Laut itu adalah jarak yang masuk ke Indonesia kita itu 12 mil terhitung dari titik luar pantai. Ya, jadi titik luar pantai itu ditarik 12 mil. Kalau udara, dia bukan mengikuti darat, tapi mengikuti titik luar laut. Ya. Kalau kapal, syaratnya harus yang berbendera Indonesia tadi, yang terdaftar di Indonesia. Terus pesawat itu harus maskapai Indonesia. Ya. Nah, jadi tidak bisa misalnya maskapai Saudi Arabia, kemudian dia sedang mau landing di Soekarno-Hatta, kemudian di situ terjadi pembunuhan, itu lebih kepada Arab Saudi, ya, karena Arab Saudi menganggap ini wilayah kami. Gitu, ya. Tapi asas ini tidak berlaku murni ya, ada pengecualiannya, ya. Nah, misalnya pengecualian di atas teritorial ini subjeknya melihat dari kepala negara, dubes, konsulat, diplomat, petugas lembaga internasional, misalnya petugas PBB, ya, petugas misalnya apalagi WHO misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau mereka ini melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, nah, maka ya tidak berlakulah asas teritorial, ya. Nah, ya. Misalnya tiba-tiba ada presiden kemudian memukul wartawan Indonesia, nah maka dia tidak bisa diberlakukan hukum Indonesia, ya, karena mereka pejabat ini mempunyai hak imunitas, dia kekebalan untuk bisa diterapkan hukum selain hukum dia, ya, jadi dia tidak bisa, ya. Yang kedua itu berdasarkan tempat. Nah, tidak termasuk wilayah Indonesia, itu adalah wilayah kedutaan besar suatu negara. Jadi dia ada pagarnya. Nah, itu tidak masuk, ya. Misalnya pembunuhan yang terjadi di halaman kedutaan besar Amerika misalnya. Nah, itu tidak bisa kemudian Indonesia mengklaim bahwa kami yang mengadili karena ini masuk wilayah kami, tidak bisa. Karena itu bukan wilayah Indonesia, ya, karena itu wilayah negara masing-masing tadi, wilayah angkatan bersenjata suatu negara. Nah, ini kan biasanya yang punya wilayah angkatan negara ini kan Amerika, ya, Cina, kan dia punya pangkalan militer, ya, atau kapal berbendera asing,
Nah, jadi misalnya ada kapal berbendera Thailand, dia sedang ada di perairan Indonesia, nah maka dia tidak bisa, ya. Nah, dia tidak bisa. Tapi kan ada orang kapal bendera Thailand mencuri ikan di wilayah Indonesia. Nah, itu kan pencuriannya kan bukan di kapal, ya. Dia kan mencuri barang yang ada di wilayah kita. Nah, maksud itu kalau misalnya di atas kapalnya misalnya terjadi pembunuhan, ya, di atas kapal itu kemudian ada orang yang pesta narkotika misalnya, nah itu tidak masuk wilayah Indonesia. Artinya dia tidak bisa diadili berdasarkan dengan asas teritorial. Bisakah dia diadili dengan asas lain, Pak? Bisa. Nah, nanti ada asasnya, ya. Nah, jadi ini ya, jadi bahwa untuk teritorial itu ada pengecualian. Jadi ini pengecualiannya yang subjek itu berkaitan dengan ini seluruh WNI dan WNA. Oh, ternyata tidak semua WNA. Ya. Oh, ini terjadi di wilayah Indonesia. Oh, ternyata ada wilayah-wilayah tertentu yang bukan termasuk wilayah Indonesia, ya. Yang kedua, asas personalia, ya. Nah, ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang ada di luar Indonesia melakukan. Nah, jadi ini termasuk adalah asas personalia ini lebih kepada yang mengikatnya itu adalah kewarganegaraan, ya. Misalnya satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua. Misalnya orang Indonesia ada melakukan rapat di luar negeri, misalnya di Singapura untuk melakukan pemberontakan, untuk menggugurkan pemerintahan yang sah ini. Nah, maka dia dikategorikan adalah perbuatan permufakatan makar, ya, karena dia kategori makar, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, jadi tapi kan dia membuat kesepakatannya bukan di Indonesia, di Singapura. Iya, tetapi karena dia adalah warga Indonesia, ya, dan dia melakukan tindak pidana apa yang ada di sini, nah maka dia bisa diadili di Indonesia berdasarkan asas personalia, ya, penunan hasut, ya. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut undang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Jadi, nah misalnya seperti tadi, ya, misalnya seperti tadi, di dalam pesawat itu kejadiannya misalnya kata negara Brazil, ini kami berhak karena yang melakukan itu adalah warga negara kami. Nah, ya, di Indonesia kan membunuh itu kejahatan, di kami juga kejahatan. Nah, ya, kalau misalnya asas personalia ini, ya, di kita kejahatan, kemudian di negara lain bukan kejahatan, maka tidak bisa. Bapak ambil contoh misalnya, ya, misalnya ada seorang wanita yang hamil, lalu kemudian dia menggugurkan kandungannya di Singapura. Nah, lalu kemudian dia balik ke Indonesia. Nah, maka kan kalau berdasarkan asas personalia, itu adalah warga negara Indonesia, ya. Tapi di Singapura itu bukan kejahatan, artinya perbuatan menggugurkan itu tidak diancam dengan pidana, tidak ada sanksi pidananya. Nah, lalu kemudian tidak bisa, ya, tidak bisa yang wanita Indonesia tadi melakukan aborsi di Singapura, kemudian dihukum. Kecuali misalnya dia di Malaysia. Nah, di Malaysia itu juga sebagai kejahatan. Nah, maka kalau wanita Indonesia hamil melakukan aborsi di Malaysia, maka dia bisa dihukum di Indonesia. Tapi kalau di Singapura tidak apa-apa, ya. Nah, karena di Singapura bukan tindak pidana atau tidak ada sanksi pidana, tidak diancam dengan pidana, di Indonesia diancam dengan pidana, maka tidak bisa, ya, menggunakan asas personalia. Asas teritorial sudah jelas tidak bisa kan, karena bukan wilayah Indonesia. Lalu kita mau mencoba mengikat dengan asas personalia, asas kewarganegaraan. Oh, warga negara kita Indonesia. Nah, terus aborsi di Singapura dihukum tidak? Terus tidak dihukum. Nah, maka tidak bisa. Ya. Nah, kalau yang ketentuan ini tanpa melihat apakah di sana kejahatan atau tidak, itu tidak penting. Ya.
Ya, itu tidak penting karena kayak seperti bab 2 ini adalah kejahatan terhadap keamanan negara ya. Itu diatur di pasal 103, 104 ya, 105 ya. Kemudian 106, 107. Nah, itu sampai itu 129 ya. Nah, sedangkan yang bab 2 ini bab 2 buku 2 ya. Jadi kalau buku 1 kan KUHP itu kan ketentuan umum. Kalau buku 2 ini kejahatan. Nah, kalau bab 2-nya apa? Bab 2-nya adalah kejahatan terhadap martabat presiden wakil presiden ya. Misalnya apa? Melakukan penghinaan terhadap presiden. Ya, yang menghina ini orang Indonesia tapi dia ada di Singapura misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian pasal 160 itu adalah menghasut ya. Barang siapa dengan lisan atau tulisan menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum ya. Nah, artinya menghasut supaya itu menteri itu bunuh aja ya. Nah, lalu ada yang membunuh. Nah, maka walaupun kita menyambatnya di luar wilayah Indonesia, tapi kita tetap dikenakan ya. Karena ini berkaitan dengan kejahatan terhadap penguasa ya. Ini bab kejahatan terhadap penguasa. Kemudian 240 Nah, 240 itu masuk itu kejahatan, masuk juga kejahatan terhadap penguasa ya. Kalau yang satu salah Bapak. Kalau yang 160 itu berkaitan dengan kejahatan terhadap hal yang melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan ya. Nah, berlakunya pasal 5 ayat 1 yang tadi ya, ini dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati. Jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati. Jadi begini misalnya. Misalnya aborsi. Oh, ternyata kalau melakukan aborsi itu di Malaysia itu pidananya mati. Ya. Bukan, kebalikan, maaf, bukan gini. Misalnya gini. Kalau orang membawa narkotika sebanyak di atas 5 gram, ya, jadi membawa narkotika di atas 5 gram, itu di Indonesia hukumannya bisa mati. Ya. Tapi karena ini di negara lain itu tidak pidana mati, maka tidak boleh pidana mati dijatuhkan. Itu contoh lain. Ternyata ada seseorang yang dengan berencana melakukan pembunuhan ya, misalnya tadi ya, dia ada di Singapura misalnya, membunuh secara berencana. Jadi berencana ini kan misalnya membunuh dengan racun. Kalau membunuh dengan racun itu pasti berencana kan, mulai dulu membeli racun kan pasti niatnya kan, oh ini saya bunuh berarti dengan apa? Oh, dengan racun, membeli racun. Nah, itu kan niat sudah. Nah, jadi kalau misalnya dia coba kita tarik ke Indonesia berdasarkan asas personalia tadi, kemudian ternyata Singapura bersedia, ya oke, adili aja di Indonesia. Nah, di Indonesia 3 pembunuhan berencana itu pidana mati. Tapi di Singapura misalnya itu tidak bisa dijatuhi pidana mati. Nah, maka terhadap pelaku tadi tidak bisa dijatuhi pidana mati. Ya, ini maksudnya di pasal 6 ini ya. Jadi misalnya gini, kalau kejahatan itu di Indonesia diancam dengan pidana mati,
Tetapi pada saat dia melakukan di negara lain dan di negara itu adalah tindak kejahatan yang serupa itu adalah tidak dihukum pidana mati, maka pada saat kita bawa ke Indonesia tidak boleh kemudian hakim menjatuhkan pidana mati, ya. Jadi kembali lagi asas personalia ini lebih kepada keluarga negaraannya, ya. Ya. Yang ada dua ikatan. Ikatan pertama adalah apabila kejahatan itu dilakukan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang sudah ditentukan. Yang kedua ini apabila tindak pidana yang dilakukan itu ya di negara di mana tindak pidana dilakukan juga diancam dengan pidana. Artinya kalau di Indonesia kejahatan terus di negara lain juga kejahatan, maka itu bisa diadili di Indonesia asas personalia. Tapi biasanya sulit ya. Misalnya seperti dulu tuh Aisyah ya. Aisyah yang membunuh kakak tirinya Kim Jong Un di bandara Malaysia kan, ya, bukan bunuh sebenarnya, itu penganiayaan yang mati ya, menyiram dengan air keras lalu kemudian dia mati. Nah itu kan kejadiannya di Malaysia, korbannya adalah warga negara Korea Utara, kemudian pelakunya Indonesia, tapi dia tetap diadili di Indonesia karena asas teritorial itu lebih kuat sebenarnya. Walaupun Indonesia menghendaki bagaimana kalau Aisyah ini di Asia ini diadili di Indonesia saja misalnya, tapi Singapura tidak mau. Korea Utara juga, kami yang mengadili kalau ini membunuh warga negara kami ini. Nah, tapi kata Malaysia, kami yang mengadili karena pembunuhan ini terjadi di wilayah kami yang telah mengganggu ketentraman warga negara kami, ya. Nah, yang ketiga asas pelindungan. Ya. Ini bersandar pada pelanggaran terhadap kepentingan hukum suatu negara. Nah, misalnya ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap warga yang melakukan di luar Indonesia. Nah, jadi pelakunya ini WNI maupun WNA. Nah, kejahatannya apa? Ya ini tadi ya, kejahatannya 104 ya. Ini 104 itu makar ya. Menggulingkan pemerintahan. Atau misalnya makar yang dengan maksud menghilangkan nyawa presiden, ya, membunuh presiden, misalnya ada orang mempunyai niat misalnya nanti kita akan membunuh Jokowi misalnya, ya. Nah, maka ini sudah kena, ya. Nah, karena ini yang dilindungi adalah kepentingan hukum suatu negara. Tidak ada satu negara pun misalnya yang kemudian dia membolehkan ada orang lain membunuh presidennya, tidak boleh. Karena presiden itu ya secara tidak langsung itu simbol negara. Bagaimana ya bagaimana negara bisa memberikan perlindungan terhadap rakyatnya kalau untuk menjaga keamanan presidennya tidak mampu, ya. Nah, maka di situ bahwa seseorang yang punya niat hanya ya niat atau sepakat atau punya rencana ingin membunuh kepala negara, walaupun misalnya pelakunya orang Indonesia kah yang sedang melakukan akad di Singapura, atau orang Singapura yang ingin membunuh presiden, ingin membunuh Jokowi misalnya, dia melakukan rapat di Singapura, maka tetap berdasarkan asas pelindungan dia bisa diadili di Indonesia. Ya. Ini tidak penting apakah misalnya kalau hanya rapat itu misalnya di Singapura, kalau rapat itu tidak apa-apa, itu kejahatan bagi kami. Itu tidak penting ya. Karena yang dipakai karena bukan asas personalia, bukan dia warga negara Indonesia, tetapi niatnya untuk membunuh presiden Indonesia inilah yang kemudian kita bisa mengadilinya. Ya. Nah, suatu kejahatan mata uang misalnya, ya orang Malaysia misalnya memalsukan rupiah di Singapura, nah maka ini masuk, ya. Karena yang diserang ini adalah apa? Jati diri suatu bangsa. Mata uang itu kan jati diri kita kan, rupiah itu kan, ya. Atau pemalsuan surat hutang negara misalnya ya. Nah, ini ya. Jadi asas pelindungan ini lebih kepada
kepentingan hukum negara yang dilindungi, ya. Ya, artinya kejahatan-kejahatan yang terhadap kepentingan negara, ya. Membunuh presiden misalnya. Pasal 7, pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab, ya, bab 8, ya. Bab 28 itu bicara tentang kejahatan jabatan, ya. Nah, ini tidak usah aja lagi, ya. Ini tingkat pemahamannya tinggi. Nah, yang keempat adalah asas universal. Nah, disandarkan pada kepentingan hukum internasional yang dilanggar. Misalnya tadi, kejahatan materai, mata uang, merek, kejahatan narkotika. Nah, tadi gini, ya. Misalnya tadi, kalau ada orang Thailand, dia melakukan pencurian di wilayah Indonesia, walaupun dia bendera Thailand, kapalnya, maka berdasarkan asas teritorial, dia bisa dihukum. Tapi kalau misalnya dia sedang melakukan transaksi narkotika di atas kapal Thailand, ya, di atas kapal Thailand ini, dia melakukan transaksi narkotika di atas kapal Thailand. Nah, itu kalau berdasarkan asas teritorial tidak bisa dia diadili di Indonesia. Tetapi berdasarkan asas universal, dia bisa diadili di Indonesia. Karena kejahatan narkotika ini termasuk kejahatan yang transnasional. Begitu juga pembajakan misalnya, ya. Nah, begitu pembajakan. Nah, itu tetap, misalnya saya gini, misalnya ada kapal Singapura sedang berlayar di wilayah laut Indonesia, dibajak oleh pembajak dengan kapal Filipina. Nah, artinya kan bahwa pelaku dia warga negara Filipina, kapalnya Filipina. Yang korban adalah Singapura. Tapi kejadiannya di wilayah Indonesia. Ya. Artinya ada di perairan Indonesia. Nah, maka berdasarkan ini bisa. Ya. Nah, bisa. Jadi kita lepaskan tadi yang asas bahwa bahwa kapal itu adalah kapal Filipina misalnya, atau kapal Singapura, itu kita lepaskan, ya. Kita menggunakan asas universal, ya. Sepanjang itu memang kejadiannya di wilayah Indonesia misalnya, ya. Tapi kalau misalnya kejadiannya itu adalah di wilayah laut Cina, yang masuk kategori laut Cina misalnya, atau di wilayah Malaysia, maka Indonesia tidak punya kepentingan, ya. Nah, apa sih kepentingannya Indonesia? Pelakunya Filipina, korbannya ini adalah Singapura, kemudian wilayahnya wilayah Malaysia. Nah, maka Indonesia tidak bisa. Ya. Artinya ini kejahatan materai mata uang ini jelas materainya materai Indonesia yang dipalsukan, mata uang Indonesia, mereknya merek yang ada di Indonesia, ya. Nah, kalau kejahatan pembajakan sama narkotika ini kita lihat bisa berdasarkan kejahatan itu di mana dilakukan, ya. Jadi kita artinya ini bahwa yang kita tuntut itu adalah bukan misalnya, oh ini wilayah Filipina karena dia kapalnya kapal Filipina. Oh, yang korban ini negara Singapura karena benderanya bendera Singapura, misalnya. Tapi kan kejadiannya di Indonesia, ya. Nah, jadi universal, tetapi pintu masuknya adalah teritorial, ya. Nah, kemudian ada nanti istilahnya apa yang disebut dengan tempus delicti, ya. Nah, tempus delicti itu waktu terjadinya tindak pidana. Pentingkah kita menetapkan, misalnya kalau Anda jadi penegak hukum nanti, pentingkah waktu kejahatan itu harus jelas? Ya. Yang pertama asal legalitas, ya. Misalnya tadi, ya, Aldi yang memakai Genit di bulan Februari, kemudian dia dihukum, kemudian pasalnya ada di bulan Maret, nah maka tidak bisa. Ya. Beda kalau misalnya Aldi memakainya di tanggal 10 Maret 2018, nah maka bisa.
Ya, karena undang-undang yang lahir di tanggal 9 Maret, perbuatan yang terjadi di 10 Maret. Atau kemampuan bertanggung jawab misalnya. Misalnya ini anak. Ya. Anak itu bisa diminta pertanggungjawaban kalau usia anak melakukan tindak pidana ya. Kalau usianya sudah 12 tapi belum 18. Ya. Misalnya gini. Anak pada nanti malam jam 12 itu umurnya 12 tahun. Lalu dia pesta lah, misalnya dia pesta. Tiba-tiba pada saat itu jam 12 kurang 2 menit dia memukul temannya. Nah, maka kalau kita melihat waktu terjadinya pemukulan tadi, itu adalah usianya belum genap 12 tahun. Maka terhadap anak tadi tidak bisa dihukum, tidak bisa diadili. Ya. Nah, begitu juga misalnya ya, pada saat dia mau ulang tahun ke-18 ya, dia mau ulang tahun ke-18 malam ini, kemudian sisa 5 menit lagi kemudian dia membunuh temannya. Nah, maka si pelaku tadi itu dia diadili dalam statusnya sebagai anak. Lalu ada lagi temannya misalnya, ya temannya di tempat yang sama, ya kebetulan temannya sama juga ulang tahunnya, lalu kemudian dia memukul, tapi itu jam 12 sudah lewat 2 menit misalnya. Nah, maka yang memukul tadi usianya sudah 18 tahun, sehingga dia dianggap ya, lalu nanti perlakuannya berbeda, ya. Ini artinya kemampuan bertanggung jawab penting. Makanya di dalam dakwaan itu jelas jam berapa, di mana, ya, ini termasuk. Atau misalnya gini, ini yang poin 3 Bapak lupa. Yang poin ini misalnya gini, pada saat dia melakukan itu ternyata dia gila, ya maka tidak bisa ya. Ya, jadi pada saat misalnya Aji Nur Rahman memukul Aldi, dia Aji ini lagi gila gitu kan, lagi kambuh gilanya. Nah, maka tidak bisa. Walaupun sesudah mukul Pak 2 jam 3 jam lalu sadar, ya tetap tidak bisa. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kan banyak orang melakukan kejahatan dulu kemudian lalu gila. Entah pura-pura gila gitu kan. Nah, itu bukan, ya. Nah, atau misalnya pada saat Aji Nur Rahman ini mengidap epilepsi misalnya. Pada saat dia mahamuk menghancur HP Sajidah, dia sedang kambuh tidak? Oh, kada Pak. Nah, berarti dia bisa dihukum. Tapi pada saat dia menghancur itu epilepsinya kambuh Pak. Nah, maka tidak bisa dihukum. Nah, ini ya. Atau masalah daluarsa ya. Nah, ini penting karena kapan kejahatan dilakukan, lalu nanti kapan perhitungan daluarsa ya. Misalnya kalau orang membunuh itu daluarsanya 12 tahun. Jadi perlu dihitung kapan dia membunuh, kemudian kalau ternyata dia baru ditangkap dan diadili sesudah 12 tahun, terhitung sejak 1 hari dia membunuh, misalnya dia hari ini membunuh, ya, ini tanggal 21, misalnya Bapak membunuh tanggal 21, 2022. Berarti kan nanti di 2034. Nah, lalu perhitungannya adalah Bapak ini bisa diadili kalau Bapak dibawa ke pengadilan itu antara tanggal 22 Maret 2022 sampai tanggal 21 2034. Kalau ternyata Bapak tanggal 23 Maret 2034 lalu Bapak ditangkap, maka Bapak tidak bisa lagi diadili. Nah, jadi ini pentingnya kapan orang itu melakukan kejahatan sehingga kita bisa menghitung kapan sih daluarsanya. Nah, gitu ya. Kelima, keadaan yang memperberat, misalnya pasal 2 ayat 2 Undang Tipikor misalnya. Apa? Korupsi itu dilakukan pada masa krisis moneter. Korupsi itu dilakukan pada saat ya pada saat terjadinya bencana alam ya. Nah, berarti itu nanti menentukan. Jadi pasal 2 ini ayat 2 ini memperberat kalau korupsi itu dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya.
Oh, kenapa Pak? Dia melakukan korupsi, merugikan keuangan negara, tapi hukumannya adalah 15 tahun. Oh, si anu Pak mau korupsi 1 miliar, kalau tadi yang 100 miliar ya 15 tahun. Ini korupsi 1 miliar, tapi dia dihukum mati Pak. Oh, karena yang 1 miliar ini korupsinya pada saat bencana. Ya. Misalnya seperti mantan Mensos itu sebenarnya itu dia bisa dijatuhi pidana mati, gitu ya. Tapi KPK tidak sampai segitunya. Nah, tempus delicti ini dibedakan, enggak usah. Nah, yang terakhir locus delicti. Kalau tadi tempus delicti waktu kejadian tindak pidana, kalau locusnya adalah tempat. Nah, ini penting. Ada 2 arti penting locus delicti. Pertama, menetapkan pemberlakuan hukum pidana Indonesia, ya seperti tadi ya. Kalau kejadiannya itu di halaman Kedutaan Besar Amerika, maka tidak bisa. Kalau kejadian kejahatan itu pas di luar pagar Kedutaan Besar Amerika, maka hukum pidana Indonesia berlaku. Atau kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif pengadilan ini artinya dia sama-sama pengadilan umum. Misalnya gini, terjadi pembunuhan yang tempatnya itu adalah pas di bawah pintu gerbang Palnam. Ya, pas di bawah pintu gerbang Palnam. Lalu di sini siapa yang berhak mengadili? Apakah pengadilan negeri Banjarmasin atau pengadilan negeri Martapura? Nah, ini ya, lalu dilihat ya. Nah, kalau ternyata setelah diteliti bahwa oh, dia ini masuk wilayah Banjarmasin. Nah, pengadilan negeri Banjarmasin. Oh, dia ini masuk wilayah bahwa kejadian ini pas di wilayah Pal 7 ya, Kabupaten Banjar. Nah, maka pengadilan negeri Martapura. Ya. Ya, jadi artinya gini bahwa kejahatan itu di mana, maka pengadilan negeri itulah yang berhak mengadili. Misalnya penipuan Pak, penipuan online misalnya. Ya, ini kan yang arisan online. Dia mempostingnya orangnya ada di Banjarmasin. Korbannya itu ada di Plehari, ada di Martapura, ada di Rantau, ada di Kandangan. Nah, lalu pengadilan negeri mana yang diberlakukan? Nah, maka di mana dia melakukan penipuan itu, di mana dia membuat bujuk rayu, di mana dia memposting, ya, di mana dia memposting, ya. Oh, kalau misalnya Hajidah udah di Banjarbaru, ya, kebetulan pas lewat situ memposting dengan mencemarkan, ya kan, Bungol misalnya kan, ya. Nah, lalu di mana? Nah, kita tanya, kapan postingnya jam sekian? Waktu itu ada di mana? Oh, melintas di Banjarbaru. Nah, maka pengadilan negeri Banjarbaru lah. Walaupun misalnya waktu dihina itu Aji lagi umroh di Mekah misalnya. Aji. Nah, tetap ya. Oh, alamat Aji kan di Banjarmasin. Ya tetap, tapi pada saat posting itu sendiri di mana? Oh, pada saat melintas di Banjarbaru. Maka pengadilan negeri Banjarbaru lah ya. Nah, jadi, oke, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Siapa tadi yang si Davin lah? Jangan gak diingat, Vin, dari WA. WA Bapak Davin. Lah. Karena bukunya Bapak titipkan. Ya. Nah, ini bukunya Davin. Ya, bukunya hukum tadi jelas kan? Nah, bukunya hukum pidana ya. Ya. Nanti diambil sama Pak Medi. Bapak titip ke Pak Medi nanti. Ya. Makasih banyak Pak. Ya. Insya Allah kalau sempat Bapak hari ini ke kampus yang Bapak bawakan. Pokoknya kalau sudah di Pak Medi karena Bapak WA. Lah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dapat cukupkan ya. Sampai ketemu kita di kuliah akan datang. Mohon maaf, minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Bapak izin. Makasih Pak.